lagi dengan Ibu Inaya Wulandari Rohman. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang binatang yang halal dan binatang yang haram. Nah, untuk memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Nah, untuk pembelajaran yang pertama, kita akan membahas tentang binatang yang halal. Nah, di binatang yang halal, kita akan membahas tentang pengertian binatang yang halal, jenis-jenis binatang yang halal, membiasakan mengkonsumsi binatang yang halal, tata cara penyembelihan binatang, hikmah mengkonsumsi binatang yang halal. Itu tentang binatang yang halal. Nah, untuk binatang yang haram, kita akan membahas tentang arti dari binatang yang haram, terus jenis-jenis binatang haram, menghindari binatang yang haram, akibat mengkonsumsi binatang yang haram, juga hikmah menghindari mengkonsumsi binatang yang haram. Oke, kita mulai pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai binatang yang halal. Nah, apa sih binatang yang halal? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan berbagai macam binatang. Nah, di sini ada binatang yang hidup di air, ada yang hidup di udara, ada yang hidup di darat. Itu berbagai macam binatang ya. Nah, binatang yang halal adalah semua jenis binatang yang boleh dimakan. Jadi binatang halal itu hewan yang boleh dimakan oleh seseorang atau oleh manusia menurut ketentuan agama dan membawa manfaat positif bagi tubuh manusia. Itu tentang pengertian dari binatang halal. Jadi hewan yang bisa dimakan oleh manusia sesuai dengan ketentuan agama. Nah, apa saja sih jenis-jenis? Nah, di sini kita akan mengetahui jenis-jenis binatang yang halal itu seperti apa. Yang pertama, jenis-jenis binatang yang halal itu jenis binatang yang hidup di air. Nah, semua jenis binatang yang hidup di air, baik air tawar maupun air laut, nah hukumnya halal dimakan walaupun matinya karena disembelih, dipancing, terus mati sendiri maupun sebab-sebab yang lain. Jadi yang pertama, jenis hewan yang pertama itu yang hidup di air. Hidup di air, baik air tawar maupun air laut. Nah, baik matinya itu karena disembelih, dipancing, ataupun karena karena mati sendiri ya, atau karena sebab-sebab yang lain. Nah, itu untuk jenis hewan yang ada di air, jenis-jenis hewan yang boleh dimakan. Yang pertama yang ada di air. Nah, yang kedua itu jenis binatang, jenis hewan yang hidup di darat. Nah, semua jenis binatang yang hidup di darat boleh menurut syara, maka boleh dimakan dagingnya seperti apa? Seperti unta, sapi, kambing, domba, kerbau, kuda. Nah, seperti hewan-hewan yang tadi Ibu sebutkan ya. Nah, itu hewan yang hidup di darat yang boleh kita makan. Oke, yang ketiga, hewan atau jenis binatang yang boleh dimakan, yaitu apa saja? Oh, jadi itu ada dua ya. Jadi jenis hewan yang bisa dimakan itu ada dua, yang hidup di air dan yang hidup di darat. Nah, itu ya, tadi sudah disebutkan ya contoh hewannya apa saja, terus pengertiannya seperti apa. Nah, itu selanjutnya kita akan membahas tentang membiasakan mengkonsumsi binatang halal. Nah, di sini Islam itu memanggil manusia
supaya suka makan makanan hidangan yang baik. Jadi Allah tuh sudah mempersiapkan kita dengan apa? Dengan hidangan-hidangan yang baik. Nah, sekarang tinggal diri kita sendiri yang bisa memilah mana yang baik dan mana yang tidak baik. Nah, yang telah disediakan oleh Allah. Nah, di sini dalam seruan Allah Subhanahu wa taala khususnya kepada orang-orang mukmin atau orang-orang Islam, Allah Subhanahu wa taala itu sampai memerintahkan mereka atau umat Islam itu untuk makan atau suka makanan yang baik. Makanan yang baik dan supaya mereka itu suka menunaikan hak nikmat itu. Jadi Allah itu saking sayangnya dengan kita, Allah sampai memerintahkan untuk kita itu makan makanan yang baik. Nah, itu ya. Untuk yang selanjutnya, kita akan mengetahui tata cara menyembelih hewan atau menyembelih binatang. Nah, dalam Islam, menyembelih binatang itu sangat dianjurkan untuk dilakukan dengan baik dan lemah lembut. Nah, sebisa mungkin sebelum dan pada saat menyembelih tidak menyakiti binatang. Nah, proses penyembelihan di dalam Islam adalah tidak sekedar mematikan hewan. Jadi dalam Islam itu ada tata caranya ya. Jadi tidak asal membunuh, tetapi juga harus memenuhi syarat dan ketentuan yang sudah ada. Nah, demikian untuk menghindari penyiksaan terhadap hewan, maka di sini ada ada syarat dan ada tata caranya. Nah, di sini ada ya yang pertama tentang rukun-rukun menyembelih hewan. Rukun yang pertama yaitu orang yang menyembelih hewan. Harus ada orang yang menyembelih hewan atau penyembelihnya. Nah, yang kedua harus ada hewannya. Harus ada hewan yang akan disembelih. Yang ketiga, kita juga harus punya alatnya, alat untuk kita menyembelih. Jadi rukun dalam menyembelih itu ada 3 ya. Harus ada orangnya atau penyembelih, harus ada hewannya, yang ketiga harus ada alatnya. Nah, untuk yang kedua, syarat untuk penyembelih hewan. Berarti kan penyembelih itu termasuk ke dalam rukun penyembelih. Nah, penyembelih juga harus punya syarat. Nah, yang pertama, orang tersebut harus beragama Islam. Yang kedua, berakal sehat. Yang ketiga, mumayyiz atau mampu dalam menyembelih. Nah, itu merupakan syarat syarat penyembelih. Sekarang syarat hewan yang akan disembelih. Nah, di sini ada 2 ya. Binatang yang akan disembelih adalah binatang halal untuk dimakan dagingnya. Nah, tadi sudah disebutkan ya, binatang yang halal untuk dimakan dagingnya. Nah, itu wajib disembelih. Nah, itu ya yang pertama. Nah, yang kedua, binatang tersebut juga harus dalam keadaan sehat, juga hidup. Nah, jadi binatangnya itu harus sehat, jangan yang sedang sakit mau kita sembelih. Itu ya syarat hewan yang akan kita sembelih. Yang kedua, yang selanjutnya ya, bukan yang kedua, berarti yang keempat, mengenai syarat-syarat alat untuk menyembelih hewan. Ada 3. Nah, di sini ada 3 ya. Alat tersebut haruslah tajam, yang pertama. Yang kedua, terbuat dari besi, baja, batu, atau bisa juga bambu, asalkan tajam. Yang ketiga, tidak berbentuk seperti kuku, tulang, atau gigi. Jadi alatnya itu harus tajam, terus
terbuat dari besi, baja, kayu, yang penting tajam ya. Nah, yang ketiga, tidak terbuat dari kuku, tulang, atau gigi yang mantul atau tidak tajam. Nah, itu syarat-syarat tentang alat penyembelih atau alat menyembelihnya ya. Nah, yang selanjutnya tentang organ tubuh yang akan disembelih. Nah, prosesi penyembelihan tentu tidak bisa lepas dengan organ tubuh hewan. Nah, untuk organ tubuh hewan yang akan disembelih ini sudah pasti adalah bagian leher. Nah, bagian leher ya, atau saluran pernapasan. Karena hewan itu pernapasannya kan pasti ada di bagian leher ya. Nah, atau pada saluran makanan serta urat nadi yang utama dari hewan. Jadi, yang harus dimatikan terlebih dahulu itu saluran pernapasan utama hewan. Nah, itu ya yang bisa dimatikan atau yang bisa disembelih oleh penyembelih. Nah, untuk binatang yang liar atau binatang yang terperosok misalnya ya pada suatu lubang, nah sehingga menyulitkan prosesi penyembelihan, nah maka penyembelih itu cukup dengan mengenakan alat sembelihnya atau pisau atau alat yang tajamnya dengan dikenakan pada organ tubuh dari hewan tersebut sehingga membuat hewan tersebut mati. Nah, itu untuk hewan yang misalnya terperosok atau sekarat. Nah, seperti itu ya. Tentu dengan menyebut nama Allah. Nah, itu untuk organ tubuh yang akan disembelih. Jadi, organ tubuh yang akan disembelih itu harus organ tubuh yang mematikan saluran pernapasannya. Itu mematikan hewan terlebih dahulu yang harus diutamakan. Nah, hal-hal yang dimakruhkan di sini juga ada ya, hal-hal yang dimakruhkan ketika menyembelih hewan. Apa yang pertama? Nah, yang pertama, menyembelih hewan sampai terputus lehernya. Yang kedua, menyembelih hewan dengan alat yang tumpul. Jadi, menyembelih hewan yang pertama itu menyembelih jangan sampai terputus lehernya, cukup dengan memutuskan saluran pernapasannya. Jadi tidak sampai memutuskan lehernya ya sampai terpisah dengan badannya, itu tidak perlu karena makruh. Nah, yang kedua, jangan menyembelih dengan tadi apa? Ya, jangan menyembelih dengan alat yang tumpul, harus dengan alat yang tajam. Nah, karena itu akan termasuk makruh. Jadi tidak masuk ke dalam syarat-syarat alat menyembelih. Nah, menyembelih hewan dengan alat modern. Sekarang kan zamannya modern. Nah, pasti ada alat-alat canggih. Nah, jika keterangan di atas tadi, jika keterangan yang tadi sudah dijelaskan merupakan cara penyembelihan hewan dengan alat tradisional yang sudah ada, nah, bagaimana jika menyembelih dengan menggunakan alat mekanik atau alat yang modern? Nah, semakin berkembangnya zaman pada saat ini dan teknologi yang dibuat oleh manusia, saat ini banyak perusahaan ya, banyak sekali perusahaan makanan yang menyembelih hewan dan dalam jumlah yang banyak dan tentunya menggunakan mesin-mesin yang canggih. Nah, bagaimana itu? Nah, untuk penyembelihannya menggunakan alat-alat modern yang canggih, tentunya juga harus memperhatikan mekanismenya supaya daging hewan tersebut dikategorikan hewan yang halal. Nah, oleh karena itu ada syarat-syaratnya. Yang pertama, menyiapkan alat-alatnya terlebih dahulu. Jadi alat-alat modernnya itu harus dipersiapkan terlebih dahulu. Yang kedua, menyesuaikan posisi hewan pada pada alat tersebut. Yang ketiga, membaca basmalah terlebih dahulu. Jadi diperbolehkan menyembelih dengan hewan atau dengan alat yang modern, asalkan
Yang pertama harus sedia dulu alatnya, menyesuaikan posisi hewan dengan alat tersebut. Nah, dan yang ketiga membaca basmalah. Nah, untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang hikmah. Apa sih hikmah atau apa sih yang akan kita dapat kalau kita mengkonsumsi binatang yang halal? Nah, yang pertama, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah yang telah memberi petunjuk bahwa ada binatang yang halal dan sebaliknya ada binatang juga yang haram. Nah, yang kedua, hikmahnya itu meningkatkan rasa syukur kepada Allah yang telah menyediakan berbagai macam protein hewan dari binatang yang halal. Jadi banyak sekali manfaat atau protein yang ada di dalam tubuh hewan yang sudah dihalalkan. Nah, yang ketiga, dengan mengkonsumsi daging dari binatang yang halal seperti sapi, unta, atau kerbau. Nah, berarti kita telah berhasil memelihara diri secara lahir dan batin. Nah, untuk yang terakhir, dengan makan daging hewan yang halal, zat protein yang terkandung di dalamnya itu sangat baik untuk pertumbuhan jiwa dan raga. Itu ya. Oh, ada lagi ya. Nah, sebagai ujian untuk menguji keimanan manusia, apakah manusia itu mampu untuk memakan makanan halal dan tidak memakan makanan yang haram? Apakah mampu? Nah, itu sebagai ujian dari Allah. Mampukah mereka untuk senantiasa berpegang teguh kepada kebiasaan makan daging yang halal? Nah, untuk yang terakhir tentang makanan atau tentang binatang yang halal, di sini ada manfaat binatang yang halal. Apa saja? Nah, yang pertama, memberikan ketenangan di dalam kehidupan dan kegiatan sehari-hari. Nah, yang kedua, menjaga kesehatan baik jasmani maupun rohani. Itu kebaikan binatang yang halal. Yang ketiga, mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, memperoleh iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, memperoleh kepribadian yang jujur dalam hidup dan sikap yang apa adanya. Dan yang terakhir, mendapatkan rezeki yang barokah dunia maupun akhirat. Nah, oleh karena itu menjadi kewajiban dan tanggung jawab bagi kita ya sebagai umat muslim pada hari ini untuk lebih berhati-hati. Berhati-hati dalam apa? Dalam memilih dan mengkonsumsi binatang. Di sini kan Allah sudah memisahkan mana binatang yang halal dimakan, mana binatang yang haram dimakan. Nah, itu tentang binatang yang halal.